teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Nggak kerasa ya, kita masih dalam suasana sukacita Natal. Nah, sebelum kita besok mungkin ada yang kembali beraktivitas dengan kesibukannya atau masih mau menikmati liburan bersama keluarga, waktu-waktu bersama Tuhan, marilah bersama-sama kita pada hari ini berkumpul lagi untuk kita kebaktian di GKI Taman Cibunut ini. Mari kita datang ke baitnya yang suci dan mari kita menaikkan pujian-pujian kita. Mari kita membuka kebaktian ini dengan menaikkan pujian suci, suci, suci. Ibadah kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk, saudara. Iya teman-teman, pada minggu hari ini setelah Natal kita akan kembali merenungkan sebuah tema, yaitu warisan berharga di tengah dunia yang rapuh, yang akan didalami dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Saat ini marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Saya ajak teman-teman sekalian untuk kembali berdoa menghadap pada Tuhan, kita berbicara pada Tuhan, mengeluarkan apa yang kita sesali, apa yang mengakui segala kesalahan kita, dan nanti akan saya tutup dalam doa bersama. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ini kami anak-anak-Mu, kami kembali datang ke hadirat-Mu di rumah kami masing-masing. Walaupun saat ini mungkin kami belum bisa untuk berkumpul bersama di tempat ini,
Namun kami yakin juga kalau Engkau pasti selalu mendengar doa-doa tiap anak-anak-Mu. Tolong ampuni kami ya Tuhan atas kesalahan kami, atas dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun kesalahan yang tidak kami sengaja. Tolong agar kami bisa menjadi berkat bagi dunia ini, kami bisa melawan godaan-godaan dan terus menjadi penyalur karya-Mu di dunia ini. Tolong juga ya Tuhan, berikan kami hati untuk mengampuni dan juga untuk mengasihi teman-teman kami, sesama kami, orang tua kami tanpa pamrih seperti hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu yang kudus. Amin. Ya teman-teman, setelah ini saya akan membacakan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Saat ini marilah kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan diri kita untuk menerima kasih karunia Tuhan dan supaya kita juga bisa memberikannya bagi dunia ini. Mari kita menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulih.
Marilah saudara sekalian kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman saat ini. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, yang bersama datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Karena kasih-Mu, Engkau memperkenankan kami bersama beribadah kepadamu. Siapakah kami ya Tuhan? Manusia yang lemah dan rapuh. Namun Engkau datang memanggil kami semuanya. Yang bersyukur Engkau telah datang ke dalam dunia menebus manusia yang berdosa ini. Sehingga kini hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala pimpinan-Mu, termasuk pemberitaan firman saat ini. Berikanlah hikmat kepada kami semuanya, sehingga kami dimampukan untuk bisa memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, dan mewujudkannya, khususnya bercermin pada keluarga Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka sebagai orang tua bagaimana mengasuh anak Tuhan Yesus. Kiranya ada hal baik boleh kami renungkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami semuanya. Dipanjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, pemberitaan firman didasarkan pada Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52, yaitu mengenai bagaimana Yesus dalam pengasihan orang tua yang diajak ke Bait Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Dia di dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepada mereka, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan, berbahagialah kita membaca dan memeliharanya. Haleluya.
Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu setelah Natal, ya, yaitu minggu ini, kita akan merenungkan tema warisan berharga di tengah dunia yang rapuh. Ya. Warisan berharga di tengah dunia yang rapuh. Warisan itu apa? Ya. Warisan itu sesuatu yang ditinggalkan, ya. Pada umumnya dari orang tua, ya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua, ya, peninggalan orang tua. Bisa berupa materi, barang, bisa berupa bukan materi atau bukan barang. Pokoknya segala sesuatu yang ditinggalkan orang tua yang bernilai bagi anak-anak atau keturunannya, ya. Tentu warisan itu ada yang sangat berharga sekali, ada mungkin ya berharga tapi tidak amat-amat berharga sekali, macam-macam tentu ya jenisnya. Untuk memperjelas saya akan bertanya kepada saudara sekalian, ya. Yang di sini bisa menjawab pertanyaan saya, yang hadir di sini sebagian boleh menjawab pertanyaan saya. Seandainya, ini seandainya, ya, orang tua saudara, ya, mau memberikan warisan kepada saudara, lalu saudara suruh pilih. Yang pertama, warisan berupa uang yang banyak, ya, uang yang banyak, misalnya ya miliaran begitulah, atau warisan berupa ilmu pengetahuan. Kamu disekolahkan sampai tinggi, ya, sampai sarjana, kalau bila perlu S2, S3 selalu dibiayai. Pokok ilmu pengetahuan dicukupi, ya. Kalau saudara sudah milih warisan yang pertama atau kedua? Pertama atau kedua, saudara? Ayo dijawab, satu atau dua? Dijawab nggak apa-apa, mari. Pilih warisan yang pertama atau yang kedua? Kedua, betul kedua, ya. Ya. Mengapa milih kedua? Karena kita tahu yang namanya uang itu kalau tidak dikelola dengan benar ya habis, ya. Tapi kalau yang kedua berupa pengetahuan, ilmu pengetahuan, pendidikan yang tinggi, itu nggak akan hilang dan bisa dipakai untuk mencari uang, kan kira-kira begitu, ya. Itu artinya warisan yang kedua ini ya kata berharga. Yang nomor satu juga berharga, tapi nomor dua ini mungkin lebih bernilai, ya. Contoh yang lain, saudara sekalian, ada orang tua memberikan warisan berupa mobil, ya, fasilitas kehidupan dengan segala supirnya, misalnya kemudahan-kemudahan yang ada. Lalu yang lain warisan berupa apa? Bukan berupa mobil, fasilitas bukan, tapi perhatian orang tua, kehadiran orang tua, cinta kasih orang tua, ya. Dan yang kedua ini jauh melebihi daripada materi dan benda yang ada. Jadi saudara sekalian, warisan itu memang bisa materi, bisa bukan materi, dan ada yang sangat bernilai dan berharga sekali, terutama nilai-nilai kehidupan, keteladanan, cinta kasih, perhatian, ya, daripada uang, ya. Uang memang dibutuhkan, tetapi uang toh kalau tidak dikelola dengan baik juga cepat habisnya. Ya mungkin ada orang yang berpikir, loh kalau orang tua kan mestinya memberikan yang paling baik, ya. Namanya orang tua pasti memberikan paling baik pada anak-anaknya. Oh, belum tentu, saudara. Memang mestinya teorinya orang tua itu memberikan warisan yang bernilai, keteladannya yang baik, hal-hal yang baik pada anaknya, mestinya begitu. Tapi dalam praktek kenyataan realitanya enggak selamanya begitu, ya. Ada juga orang tua yang tidak memberikan keteladanan yang baik, dia tidak memberikan peninggalan warisan yang bernilai, ada. Saya pernah menjumpai keluarga, saya harapkan ini tidak terjadi di antara kita, bahwa dalam keluarga ini anaknya masih kecil, masih butuh perhatian seperti SD, SMP, kira-kira gitu, masih kecil, ya. Tapi orang tuanya, khususnya ayahnya ini sibuk bekerja luar biasa. Pagi sudah berangkat, sementara anaknya sama-sama kan sudah mulai sekolah, pergi berangkat. Pulangnya malam orang tua, ketemu anaknya sebentar, dan kalau pas pulang rumah, si ayahnya ini masuk kamar, dia mungkin capek juga, ya, masuk kamar, kamarnya dikunci, tidak boleh ada yang mengganggu istri ataupun anaknya. Jadi si ayah yang sibuk ini nggak ada waktu, nggak punya waktu untuk komunikasi dengan anak-anak, ya.
Anak-anak dianggap malah mengganggu, ya, maka pintunya ditutup. Ini contoh bagaimana orang tua tidak memberikan hal-hal yang baik, keteladanan dan seterusnya pada anak-anak. Ya, ini realita ya. Dan sekalian kalau anak bertumbuh kurang perhatian, kurang cinta kasih dari orang tua, maka bisa jadi nanti kalau besar anak-anak ini akan ya mungkin bisa menjadi anak yang kurang perhatian, mencari perhatian dan melakukan hal yang aneh-aneh. Yang seringkali dikatakan kenakalan remaja, kenakalan pemuda, kenakalan orang dewasa dan seterusnya. Karena kurangnya perhatian cinta kasih, kurang dididik oleh nilai-nilai agama, gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan seterusnya. Dan semuanya bersumber dari keluarga atau orang tua yang kurang memberikan, katakanlah, warisan yang berharga. Contoh-contoh keteladanan yang nyata yang baik dari orang tua. Kita tentu tidak berharap seperti itu keluarga kita masing-masing. Walaupun mungkin namanya keluarga, namanya orang tua tidak sempurna, kita tidak harap, tapi kalau mungkin ada keluarga kita yang mungkin kita rasa kurang ideal, ya ampunilah mereka. Saudara jangan terpengaruh, ya, lalu ikut-ikutan yang nggak benar. Kita sebagai remaja, pemuda yang sudah cukup dewasa di dalam Tuhan, marilah kita belajar. Justru kita memberikan pengaruh pada keluarga kita hal yang baik. Kita justru memberikan terang di tengah keluarga kita. Saudara-saudara sekalian, itulah kenyataan hidup di tengah keluarga tidak lepas dari pengaruh bagaimana keluarga khususnya orang tua ya memberikan warisan bukan berupa uang tapi berupa peninggalan-peninggalan, keteladanan-keteladanan, warisan yang bernilai. Itu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan Yesus kecil hidup bersama dengan orang tuanya. Warisan-warisan apa yang diberikan orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria kepada Yesus, ya. Bagaimana Yesus diasuh oleh mereka, apa warisan yang berharga, yang bernilai yang Tuhan Yesus terima dari orang tuanya. Tentu bukan materi yang utama. Kita tahu Yusuf dan Maria bukan keluarga yang sangat kaya, ya pas-pasan, bahkan kecenderungannya berkekurangan, ya paslah. Tapi ada nilai-nilai yang lain selain materi yang sangat bernilai berharga yang diwariskan oleh orang tuanya kepada Yesus. Apa itu? Paling tidak ada 3 warisan yang berharga. Yang pertama, yaitu pendidikan iman kepada keluarga. Ini penting ya. Pendidikan iman kepada keluarga. Dalam bacaan tadi terlihat jelas bagaimana Yusuf dan Maria orang tua Yesus memberikan keteladanan yang nyata. Bagaimana mereka mentaati hukum Taurat, hidup sesuai dengan agama mereka. Ya, waktu itu agama Yahudi dengan hukum Taurat sebagai tuntunannya. Tadi Lukas pasal 2 ayat 21 ayat 42 dikatakan tiap tahun, ya berarti tiap-tiap tahun itu rutin. Orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah, merayakan Paskah. Nah, ini satu bentuk ketaatan ya kepada perintah Tuhan. Setiap tahun ke Bait Allah merayakan Paskah. Ya. Jadi ketaatan kepada Taurat ini juga dilakukan, ditunjukkan ya. Pergi ke sana ya. Lalu waktu Yesus berumur 12 tahun juga Yesus diajak ke sana. Karena umur 12 ini bagi orang Yahudi dianggap mulai dewasa, diajak mulai bisa mengerti Taurat Tuhan ya. Kalau kita membaca ayat sebelumnya juga sama, Lukas pasal 2 ayat 21 dan 22 ya, ayat sebelumnya Lukas 2, 21 dan 22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada
Tuhan. Ya. Upacara-upacara itu juga dilakukan. Ya sesuai dengan hukum Taurat Perjanjian Lama, ya soal sunat, ya ajaran Perjanjian Lama, soal pentahiran, membawa menyerahkan kepada Allah dan seterusnya. Dan itulah contoh bagaimana pendidikan iman bagi keluarga Tuhan Yesus, bagi Yusuf dan Maria orang tua Tuhan Yesus itu sangat penting. Pendidikan iman tidak hanya sekedar mengerti hukum Taurat, mengerti firman Tuhan, tapi juga melakukan. Ingat ya, tidak hanya tahu tapi juga melakukan. Berarti dengan keteladanan. Ya. Inilah yang dibutuhkan untuk semua keluarga kita semuanya. Bagaimana kita hidup dalam suasana keluarga yang beriman kepada Tuhan. Sekali lagi kalau keluarga kita terasa belum terlalu ideal, ya kita bisa mengerti, tapi kita sudah lebih katakanlah memahami, lebih mengerti, marilah kita menunjukkan keteladanan di tengah keluarga kita, para remaja pemuda kita, ya. Marilah kita mentaati firman Tuhan dan hidup dalam keteladanan itu. Ya, tidak ada orang tua yang sempurna, mungkin orang tua kita juga tidak sempurna, tapi tetaplah hidup di tengah keluarga yang baik. Ya, dan hal-hal yang baik dari orang tua apa coba kita cermati, dan itulah kita bisa teladani. Lalu warisan yang kedua yang berharga adalah cinta kasih dan perhatian dari orang tua. Ya, Yusuf dan Maria pasti mencintai, mengasihi anaknya yaitu Tuhan Yesus. Dalam cerita tadi dikatakan waktu mereka ke Bait Allah dalam perayaan Paskah, lalu setelah perayaan selesai mereka pulang, itu kan banyak rombongan gitu ya, rame-rame pulang. Perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem kira-kira ya 3-4 hari begitu ya. Lalu waktu pulang Yesus gak ada, pikirnya ya itu kan bersama rombongan yang lain. Tapi ternyata setelah 3 hari dilihat loh, kok Yesus gak ada ya. Setelah sehari perjalanan dilihat Yesus nggak bersama mereka, lalu mereka mencari, kembali lagi ke Yerusalem mencari Yesus. Setelah 3 hari baru ketemu. Ternyata Tuhan Yesus di Bait Allah sedang berdiskusi. Coba bayangkan dengan ahli-ahli Taurat, alim ulama, tokoh agama Yahudi berdiskusi, dan Yesus cerdas sekali. Bisa mengajukan pertanyaan dan jawaban yang baik, yang tepat. Ya. Inilah contoh bagaimana orang tua Yesus sangat mengasihi, memberikan perhatian. Kalau nggak memberikan perhatian dan mengasihi, mungkin nggak berpikir Yesus di mana, terserah ya. Tapi begitu nggak ada, dicari sampai ketemu dan seterusnya. Inilah bentuk perhatian orang tua. Perhatian dan cinta kasih orang tua kita itu juga kiranya boleh kita hayati. Bisa satu warisan yang bernilai, saya bisa seperti sekarang ini, saya bisa sekolah, bisa kuliah seperti sekarang ini, saya bisa jadi seperti sekarang ini. Ingatlah nggak lepas dari cinta kasih orang tua, perhatian orang tua kepada kalian semua para remaja pemuda. Ya, maka syukurilah kalau kita mempunyai orang tua yang memberikan perhatian kepada kita semuanya. Kalaupun kita beda pendapat dengan orang tua, ya nggak apa-apa, bicarakanlah dengan baik. Jangan menganggap orang tua itu sudah kuno, enggak lah. Ya. Orang tua tetap orang tua, kita tetap anak. Ya, berkomunikasilah dengan baik. Lalu warisan yang ketiga adalah bagaimana orang tua Tuhan Yesus, khususnya Maria, sangat memikirkan sekali dan mendoakan sekali pergumulan-pergumulan keluarga, khususnya pergumulan-pergumulan Tuhan Yesus. Ya. Jadi sangat memikirkan, sangat perhatian, mendoakan pergumulan-pergumulan yang tidak selamanya jelas. Ya. Waktu Tuhan Yesus ketemu sedang berdiskusi dengan alim ulama, ahli-ahli agama Yahudi. Lalu orang tua Yesus, Maria ibunya bertanya pada ayat 48,
Nak, mengapakah engkau berbuat demikian? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Tuhan Yesus menjawab ayat 49, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jawaban ini belum bisa ditangkap dengan baik oleh orang tua Yesus. Maria sebagai ibunya tidak bisa menangkap dengan jelas apa maksud Tuhan Yesus. Ayat 50 dan 51, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ya, tidak bisa nangkap dengan bagus. Lalu ayat 51, lalu ia pulang, Tuhan Yesus pulang bersama-sama dengan orang tuanya ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus akhirnya taat juga, ya, pulang dengan orang tuanya. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Ini yang menarik, ya. Ibunya, orang tuanya tidak mengerti persis bagaimana atau siapa itu Tuhan Yesus waktu itu. Maka ibunya ini menyimpan semuanya itu. Menyimpan semuanya perkara itu maksudnya adalah memikirkan terus-menerus, bergumul. Apa sih maksudnya? Ya. Dan kita tahu Maria adalah ibu yang beriman. Dia pasti bergumul di dalam Tuhan. Memikirkannya, merenungkannya, mendoakannya, apa itu semuanya maksudnya. Termasuk pasti memikirkan, mempergumulkan Tuhan Yesus anaknya itu, mendoakannya dan seterusnya. Inilah yang saya katakan maksudnya bagaimana warisan yang berharga yang nomor 3 adalah memikirkan, menggumulkan dan mendoakan anak-anaknya. Walaupun tidak tahu secara persis bagaimana sih kondisi anak, yaitu Tuhan Yesus, tapi di tengah kekurang mengertian itu, mereka bergumul dalam doa kepada Tuhan. Dan sekarang perlu kamu ingat, orang tua kita itu mengasihi kita semua, dan kadang-kadang ada hal tertentu yang tidak terucapkan, tidak terkatakan kepada kalian semua kesulitan pergumulan keluarga. Ya. Tapi syukurlah kalau orang tua kita ini tetap bergumul di dalam Tuhan, mendoakan pergumulan keluarga, pergumulan anak-anak dan seterusnya. Ini sesuatu warisan yang sangat bernilai. Jadi 3 hal itulah warisan dari orang tua Yesus kepada Yesus yang sangat bernilai, dan kiranya itu juga bisa menjadi semacam panduan untuk keluarga kita masing-masing. Di mana kehidupan sekarang ini dikatakan dunia yang rapuh. Dunia yang rapuh itu dunia yang gampang, rapuh itu artinya gampang patah, ya, enggak kuat, lemah, ya, gampang jatuh dalam dosa, gampang melakukan kejahatan. Itulah dunia sekarang ini. Melalui media sosial gampang sekali orang bicara tentang kebohongan, hoax dan seterusnya, gampang sekali mencerca, gampang sekali mengadu domba, gampang sekali pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, gampang sekali menjatuhkan orang. Itulah dunia kita yang dikatakan rapuh, itu semacam itu. Dunia yang gampang dipengaruhi oleh dosa. Nah, kita kalau hidup di tengah keluarga yang memberikan warisan yang berharga, ya, pendidikan iman, ya, yang berharga, lalu memberikan bagaimana orang tua kita memberikan cinta kasihnya, bagaimana terus mendoakan, menggumulkan kita. Diharapkan kita tumbuh menjadi remaja, pemuda, orang dewasa yang kokoh, yang mantap, yang kuat, yang berhasil nantinya, dalam arti berhasil hidup berguna bagi Tuhan dan sesama. Ya, berhasil bukan sekedar soal uang banyak, tapi hidupnya bermakna bagi Tuhan dan sesama. Dimulai dari keluarga, pendidikan keluarga. Tentu kita berdoa agar kita semua remaja pemuda di tengah-tengah keterbatasan keluarga saudara, dengan tengah kekurangan orang tua saudara. Tapi saudara sudah semakin dewasa, marilah mengembangkan diri saudara, bertumbuh ke arah iman kepada Tuhan, sehingga terus bertumbuh ke arah kedewasaan, menjadi orang yang nantinya berguna bagi Tuhan dan sesama, menjadi orang dewasa yang bermakna bagi kehidupan ini. Bukan menjadi orang dewasa yang merugikan orang lain, yang melakukan penipuan, kebohongan, kecurangan, dosa, bukan. Yang melakukan hal-hal yang baik, yang berguna bagi dunia dan manusia ini.
Dan marilah kita renungkan, perjalanan kita masih panjang, kita juga sebagian besar masih bersama orang tua. Marilah saling mendoakan kalian dengan orang tua mendoakan kalian, kalian mendoakan orang tua, sehingga khususnya kita atau keluarga kita boleh terus bertumbuh ke arah hal yang baik, ke arah hal yang berguna. Hidup kita nantinya juga berguna bagi Tuhan dan sesama, dimulai dari sekarang dan seterusnya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak, saudara sekalian. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan keluarga kepada kami masing-masing, memberikan orang tua dan saudara-saudara kami, di mana kami boleh hidup bersama. Terutama orang tua kami, ayah ibu kami bersyukur dan memberikan hikmat kepada mereka dalam mendidik dan mengasuh kami semuanya. Kami sadar Tuhan, manusia tidak ada yang sempurna, termasuk orang tua kami juga tentunya tidak sempurna. Tetapi di tengah-tengah ketidaksempurnaan itu kami percaya hikmat Tuhan Kau berikan kepada orang tua kami untuk mengasuh kami semuanya, dengan memberikan keteladanan, peninggalan warisan yang berharga yang kami boleh hayati, kami renungkan, yaitu misalnya keteladanan, iman, cinta kasih, perhatian, doa, dan seterusnya. Kiranya itu semua boleh kami hargai dengan baik, dan kami bisa seperti sekarang ini tidak lepas dari tangan pengasuhan orang tua kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali atau kadangkala kami kurang menghargai orang tua kami, kurang memberikan perhatian kepada mereka. Oh Tuhan, ampunilah kami semuanya. Ajarkan kepada kami menjadi remaja pemuda yang semakin dewasa, yang bisa membina diri kami sendiri, sehingga kami terus semakin dewasa, hidup kami semakin bermakna, berguna bagi Tuhan dan sesama. Tuhan berkatilah orang tua kami semuanya, ayah ibu kami di tengah-tengah pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga, dan pergumulan yang lain. Tuhan berkati mereka semua, juga keluarga kami masing-masing, sehingga semuanya
dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami sebagai anak-anak. Tuhan, tolonglah kami semuanya sehingga kami boleh Kau tuntun pada jalan Tuhan di dalam kami sekolah, kuliah, pelayanan, dalam pergaulan, di dalam pekerjaan dan apapun, sehingga hidup kami dimanapun juga menjadi berkat, bahkan bisa menjadi teladan bagi yang lain. Yang bersyukur banyak anak remaja pemuda yang beriman kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh memakai hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya, berkati kami semuanya. Tuhan Bapa kami dalam surga, yang bersyukur kami boleh merayakan Natal dan kami boleh menyongsong akhir tahun dan tahun baru. Kiranya momen-momen ini boleh kami pakai untuk kami introspeksi diri, untuk mawas diri, untuk introspeksi bagaimana kehidupan kami selama ini. Apakah hidup kami sudah semakin dekat dengan Tuhan atau kami jauh dari Tuhan? Kiranya Engkau memimpin kami semuanya, sehingga di akhir tahun dan tahun baru ini kami boleh memikirkan dan merencanakan hal-hal yang baik ke depan yang harus kami wujudkan. Janji-janji kami kepada Tuhan yang baik kiranya boleh kami wujudkan. Tolonglah kami semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa dalam situasi akhir tahun-tahun baru, kiranya juga boleh berlangsung dengan baik, terkendali, tidak hal-hal yang tidak kami inginkan, termasuk virus corona juga boleh terkendali, karena semuanya juga terus menjaga protokol kesehatan. Tuhan terima kasih, tolonglah kami semua yang lemah dan rapuh ini, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang setia, yang menjadi garam dan terang dunia. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Iya teman-teman, saat ini kita masuk dalam persembahan. Saya persilakan teman-teman untuk membawa persembahannya, bisa ditransfer melalui rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Saya akan membacakan nas persembahan kita yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan ini kepadamu. Ya teman-teman, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, ini persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau berikan sepanjang hidup kami, sepanjang seminggu ini. Terima kasih atas segala kecukupan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini bisa disalurkan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi saudara-saudara kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya persembahan ini juga dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang nantinya akan mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan mereka hikmat dan penyertaan selalu. Tuhan, tolong juga diri kami masing-masing, kiranya kami sendiri bisa menjadikan diri kami, memberikan waktu kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan juga menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya dalam nama-Mu saja kami serahkan doa kami. Amin. Iya teman-teman, kebaktian kita hampir selesai pada hari ini. Tapi sebelumnya, dari khotbah tadi, dari penyampaian khotbah,
Hal yang saya dapatkan itu kita hidup di tengah keluarga yang mungkin kadang kita merasa tidak sempurna atau mungkin kita suka melihat keluarga orang lain. Tapi keluarga itu sebenarnya punya keunikannya masing-masing, punya masa-masa baik dan masa buruk, kelebihan dan kekurangan, dan tentunya harus selalu kita sayangi, hargai, dan doakan. Warisan berharga yang bisa kita teladani melalui khotbah tadi, yang pertama adalah teladan pendidikan iman dalam keluarga, yang bukan hanya sekadar kita tahu firman-firman Tuhan, tapi juga harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teladan kedua yaitu cinta kasih dan juga perhatian dari orang tua kita. Lalu yang ketiga, selalu memikirkan dan mendoakan pergumulan-pergumulan anak-anaknya yang mungkin juga kadang mereka tidak mengerti. Jadi warisan ini yang telah kita dapat harus kita jadikan untuk kita ini bisa tumbuh kokoh dan hidup berhasil, hidup bermakna dan berguna bagi Tuhan dan juga sesama kita. Ya baik teman-teman, marilah kita bersyukur, kita bersuka cita atas segala warisan berharga dalam hidup kita, dalam diri kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Limpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Oke teman-teman, kebaktian kita pada minggu ini sudah selesai. Kiranya sukacita Natal masih berlimpah dalam diri kita dan dalam keluarga kita juga. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita. Merry